guru SD paling tinggi S2 ya Bun, atau S1 ya? Ya, S2. S2 ya S2 Bun. juga itu Itu kan pun di daerah saya masih sedikit. bisa dihitung ya Bun Ya. ya. Nah ini kan Bunda ini kan mencolok banget. Ya, mungkin anggapan orang lah, emang bisa ya guru SD? Kan cukup dengan S1 atau bahkan S2 saja sudah cukup. Iya. Nah, tapi saya bisa membuktikan itu. Saya mematahkan anggapan orang bahwa menjadi guru SD itu tidak harus dia hanya sampai sebatas itu ilmunya, Pak Nanto. Ketika Bunda sudah mendapatkan gelar doktor ini ya. Nah, ini the next apa yang Bunda lakukan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKIP Unusa, selamat datang di podcast FKIP Unusa. Tempat kita mencari inspirasi, cerita yang unik-unik dan mantap. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Bu Anli. Aplaus dulu. Hari ini kita akan berbincang tentang inspirasi dari Bu Andi. Dari pengalaman mengajar dari luar pulau sampai ke ujung internasional. Keren kan? Kita lanjut. Sambut Ibu Anli, guru hebat. Selamat pagi Bu Anli. Selamat pagi Pak Nanto. Waduh, Bu Anli luar biasa nih ya. Datang-datang dari luar pulau ke Surabaya hanya untuk mencari ilmu. Oke, silakan perkenalkan Bu Anli biar semakin terkenal di kancah internasional pertama Bu Anli. Internasional, pertama di Kendari, Bu. Oh, silakan Bu Anli. Baik, buat semua yang nonton, saya Ibu Anliana. Jadi saat ini saya masih mengajar sebagai guru di SD Negeri 1 Kendari, Pak Nanto. Iya. Ya, tepatnya di salah satu provinsi di Sulawesi Tenggara, Pak Nanto. Jadi kemarin sudah selesai ya semua tahapan. Iya, alhamdulillah ya Bunda. Alhamdulillah sudah lega Pak Nanto. Bu Ani sehat ya? Sangat sehat. Beda dengan kemarin. Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah sehat mentalnya, cukup luar biasa perjuangannya. Ya, terima kasih Bu Anli sudah bergabung ya di podcast FKIP Unusa ini. Humor dan tuntas. Mantap. Ya, semakin mantap. Mudah-mudahan nanti akan banyak hal yang menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian dari kancah dunia Indonesia maupun internasional. Mau nanti menjadi inspirasi buat calon-calon guru, karena saya lihat luar biasa Bu Andi semangatnya terus mengabdi di Kendari sebagai guru yang benar-benar sekarang suatu langkah yang luar biasa sampai menjadi gelar doktor. Selamat Bu Andi. Ya, bincang-bincang Bu Andi. Sebelum kita serius tentang dunia mengajar, mungkin Bu Andi, apa sih yang membuat Bu Andi semangat untuk belajar terus sampai nggak pulang-pulang ini ya? Nah, gimana ceritanya Bu Andi bisa dari Kendari ya kuliah di UNESA gitu ya? Terus gimana ya? Saya mungkin tahu ceritanya, monggo Bu Andi. Iya, benar sekali. Jadi memang awalnya itu bukan hanya orang lain yang kaget, saya sendiri juga kaget Pak Nanto. Artinya gini, loh kok saya berani ya dengan saya sebagai guru SD berani melangkah sampai ke jenjang pendidikan sampai doktoral ini. Kadang saya langsung mikir sekarang loh, saya ini kayak nggak percaya dengan yang terjadi sebenarnya. Tetapi memang lagi-lagi saya punya tekad, punya keyakinan bahwa guru SD tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu saya sudah buktikan sendiri Pak Nanto. Ternyata memang guru SD itu bisa seperti yang lain. Yang mungkin anggapan orang, lah emang bisa ya guru SD? Kan cukup dengan S1 atau bahkan S2 saja sudah cukup. Nah, tapi saya bisa membuktikan itu. Saya mematahkan anggapan orang bahwa menjadi guru SD itu tidak harus dia hanya sampai sebatas itu ilmunya Pak Nanto. Jadi harus melangkah ke jenjang yang lebih tinggi kan tidak masalah, dan itu saya sudah buktikan kemarin. Pak Nanto sudah nonton sendiri gimana saya. Keren banget ya. Usia muda yang ada di internasional ya, selama di Indonesia ya. Bu Andi ini memang luar biasa semangatnya, menjadi inspirasi. Jadi nggak ada alasan ya Bun ya. Iya, betul sekali. Nggak ada alasan untuk tidak terus belajar gitu ya. Betul. Harus itu Pak Nanto. Harus ya, wajib ya. Wajib. Oke. Nah, bagaimana ya Bunda untuk bertahan hidup gini? Kan Bunda kan beradaptasi dunia Kendari yang banyak teman. Nah, ketika ke Surabaya ini
beradaptasi, apakah Bunda masih apa ya, bosen tapi atau sudah awalnya Bun, jangan sampai cerita yang sudah senangnya, gimana itu mengatur itu Bun? Mungkin makanan atau apa iya, gitu. Iya betul, banyak hal sih sebenarnya Pak Nanto. Mungkin saya bercerita sedikit pertama ini, kita kumpul pada saat itu kuliah perdana. Itu dengan aksen bahasa saya yang berbeda dengan kalian pada umumnya. Saya kan ngomongnya pada saat itu cepat sekali. Ya, logat Sulawesi sepertinya memang seperti itu, sedikit cepat. Nah, ketika bertemu dengan teman-teman, wah ini kok saya ini agak sulit menyesuaikan. Tapi bertahap itu 1 bulan saya mulai belajar. Dengan aksen kata-kata yang banyak perbedaan. Satu contoh kata kalau di sana untuk menyebut ke orang kita harus bilang kita. Nah, di Surabaya ini kan kamu. Kalau kita kan semua. Iya, kita kan semua. Nah, kalau di sini kan kita sebut kamu. Iya, tapi kalau di Kendari kata kamu itu nggak sopan, Pak Nanto. Gitu kita gitu. Terus ngapain saya masa bilang betul, kita gitu. Sementara kita kalau di Kendari itu sopan, menunjukkan ke orang yang kita tuju, kayak gitu Pak Nanto. Ya, keunikan awal Bunda ya. Jadi dari bahasa itu aja. Sudah Bunda bisa beradaptasi hanya betul. 1 bulan ya. 1 bulan penyesuaian. Terus masalah makanan. Nah, ini yang berat. Karena di Sulawesi itu kan ikan kan, ikannya masih segar-segar. Nah, mungkin baru dipancing masih kelepek-kelepek itu kita sudah dibakar, makan. Nah, di sini istilahnya sudah 10 kali mati Manto. Renang dulu gitu ya. Renang dulu di pendingin gitu. Pendingin. Iya. Tapi hari ini gimana Bun ya? Ya, tetap masih sulit. Jadi saya harus mencari ikan yang segar. Ya, akhirnya ke pasar sendiri ya, ke Wiyung gitu. Sendiri. Ke Wiyung, ke Pabean bahkan. Oh, keren banget Bunda ini. Ya. Jadi awal pertama gitu ya, adaptasi bahasa, makanan, sebelum adaptasi dalam perkuliahan juga, itu sampai pasti. sakit perut gitu ya. Sakit perut. Sampai Pak Nanto kita belajar filsafat. Aduh, pulang langsung sakit kepala. Luar biasa ya Bunda. Iya. Oke Bun, kalau ngomong tentang semangat Bunda gitu, nah ketika Bunda sudah mendapatkan gelar doktor ini ya, nah ini the next apa yang Bunda lakukan? Kemarin saya melihat lanjutannya ini loh, makanya ini keren banget itu ya. Bunda ini kan nanti menjadi seorang ahli dalam evaluasi yang berbentuk teknologi, walaupun itu nanti akan menjadi hal yang baru. Nah ini betul. Ketika balik ke Kendari ini apa ini? Jangan-jangan Bunda jadi guru lagi gitu ya? Atau sudah menjadi konsultan gitu ya? Ini harapan-harapannya kan Kendari seperti itu Bun. Iya, silakan Bun. Kalau cita-cita Pak Nanto untuk lebih mengembangkan kompetensi itu pasti ada. Ya tergantung nasib mau membawa kemana. Kalau misalnya saya memang hari ini sebagai guru SD, kalau nasib saya di guru SD kan tidak ada masalah, welcome. Tinggal saya bagaimana memotivasi yang lain. Ayo silakan lanjutkan pendidikan. Karena pendidikan itu kan ya semua orang kan nilainya itu sangat bagus sebenarnya. Iya, Bun. Jadi tidak harus kita berhenti stuck di situ saja. Enggak, tetap harus. Harus ya. Karena kita bisa menjadi motivator buat yang lain Pak Nanto. Betul. Terutama buat anak. Kayak kemarin anak saya datang kan, gitu. Dia langsung punya keinginan untuk melanjutkan lagi. Tapi setelah kuliah ya, geleng-geleng. Belum keluarga saya yang nonton bareng kemarin. Jadi kayak nonton sepak bola kemarin. Iya, kemarin di ruangannya kakak saya itu di Konawe Selatan. Jadi langsung heboh banget saya lihat. Heboh mereka. Malah keluarga saya malah panik Pak Nanto. Wah, itu gimana ya? Akhirnya kan bisa terjawab. Iya. Saya lihat ngikutin sendiri ya. Iya, keren banget ya Bunda ya. Jadi memang menurut saya auranya ketika orang itu mempunyai positive thinking yang tinggi itu akan tersalurkan gitu ya. Insya Allah Bunda akan menjadi guru hebat, inspirasi. Amin. Menjadi apa yang disampaikan oleh Prof Yanti kemarin. Amin. Harapannya kan menjadi guru percontohan lah gitu ya. Mau kuliah jauh-jauh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke Bunda, aplaus dulu buat Bunda Andi. Nah, oke Bunda. Nah, udah serius. Nah, cerita dong, kalau lagi bosen atau apa itu kemana? Bunda ini kan kadang-kadang kemana gitu ya, sampai ke Madura, sampai kemana. Aduh, gimana itu ceritanya Bunda? Untuk menghilangkan stres atau gimana itu? Nah, itu salah satunya Pak Nanto. Ya, ceritakan biar teman-teman nanti yang stres ngerjain skripsi itu bisa tuntas. Semoga Bunda.
Jadi mungkin ini saya berbagi trik Pak Nanto. Iya. Kayaknya dengan Pak Nanto juga harus tahu trik saya ini. Iya dong, iya. Jadi namanya kuliah itu pasti ada rasa jenuh. Ketika apalagi kita dikejar dengan tuntutan seperti saat ini kan, pasti teman-teman juga merasakan itu. Jadi ketika sudah kayak aduh ini sudah nggak bisa dilanjutkan, otak ini udah mumet, sudah stres, sudah Gitu. segala macam campur aduk, asam lambung, akhirnya langsung nutup. Pokoknya laptopnya tutup. Silahkan untuk refreshing. Jadi saya sampai bahkan ke Pasuruan, ke Madura. Iya, sendiri itu kalau nggak salah. Ya Allah. Itu yang paling ngeri lagi ke Mojokerto itu. Mojokerto. Apa itu? Air panas Air apa? panas. Dari Surabaya ikut Iya. Grab juga kan? Ya naik Orang Grab. nggak kenal lagi gitu. Orang nggak kenal. Masya Allah, luar biasa. Aduh, Iya. pokoknya pergi sendiri Pak Nanto. Pergi sendiri ya. Jadi memang untuk mengembalikan mood itu ya harus seperti itu. Jadi kadang orang tapi berbeda-beda ya. Iya. Kalau saya seperti itu Pak Nanto. Mm-mm. Mungkin ada teman-teman yang lain mengembalikan moodnya bukan seperti itu. Kalau saya Ya. begitu. Kalau saya Bun, itu joget Bun. Oh, Senam. joget. Senam itu. 1, 2, 3 itu. Seperti di Jadi, kelas iya, biasa kelas ya. itu. Ya sepertinya saya nggak pernah susah sih gitu ya. Iya, Karena kelihatan. senam gitu ya. Kalau bisa ya bermain olahraga itu sudah hilang. Sepertinya tidak susah ya, tapi stres juga. Ya, karena gini Bun, kalau nggak stres itu nggak cerdas nanti. Iya, betul. Nah, stresnya cuma dibuat hiburan aja. Iya, Oke, benar-benar. Bunda. Jadi banyak hal yang didapat ya. Jadi tentang bagaimana mengatasi stres waktu kuliah gitu ya. Iya, Kita iya. fokus lagi Bunda. Ketika Bunda seorang guru di daerah bukan terpencil ya Bun ya, Bukan. terpencil tapi sudah perkembangan sudah bagus anaknya. Nah bagaimana Bun untuk memberikan motivasi anak-anak ceritanya waktu sampai suka dengan Bunda untuk senang dalam pembelajaran itu Iya. gimana Bun ceritanya Bun? Nah, sampai saya nangis gitu. menerapkan prinsip mengajar dengan kasih sayang. Nah, jadi saya tidak tahu kalau guru yang lain ya. Tapi kalau saya sendiri, saya itu lebih ke bagaimana anak-anak itu kita rangkul. Jadi pendekatannya itu kita awali dari itu dulu. Bun, bentar Namanya- Bun. Bahasa rangkul itu harus diperjelas. Bun. Maksudnya pendekatannya itu pendekatan kasih sayang Pak Nanto. Iya, para pemirsa itu Ya. nanti salah paham Bun. Ya, oke Bun. Sudah, monggo. Nah, itu pendekatan pertama yang harus kita lakukan. Kenapa iya. seperti itu Pak Nanto? Jadi biar anak-anak begitu melihat, wah ini kami disayangi guru. Akhirnya secara otomatis anak itu apapun yang kita ajarkan, Kan? insya Allah mereka akan paham. Iya, luar biasa. Karena sudah mulai mencintai gurunya duluan. Oh, iya, Seperti betul. itu Pak Nanto. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru memperlihatkan rasa, wah ini saya seorang guru, kamu Guru. harus dengar saya, kamu harus mengikut apa yang saya ucapkan. Anak-anak itu sudah pada takut duluan, Iya, kan takut. gitu. Jadi kayak tentara gitu ya Bun. Iya, Masuk jadi- sudah serem nih. Ya, mau jujur gitu Bun ya, waktu SD kalau sudah Udah masuk takut duluan. guru matematika Bun. Wah ya sama. Saya sudah kayak gini Bun. Sudah mau mulus-mulus perut gitu. Tapi keren ya Bun. Ya. Jadi itu inspirasinya apa otodidak Bun ya? Dengan kasih sayang. Sebenarnya teori-teori udah banyak Bun ya. Iya. Tapi bahasanya sudah pakai Iya. pakai kasih sayang udah ampuh gitu ya Bun. Karena saya mungkin pengalaman juga. Saya kan banyak mengajar di beberapa wilayah. Jadi setiap melihat, oh ternyata anak ini maunya seperti ini. Dan saya ambil kesimpulan, ternyata memang pendekatan Berhasil, kasih Bun. sayang yang paling utama. Berhasil. Dan itu berhasil. Gitu. Saya setuju Bun dengan strategi Bunda. Saya Iya. masih ingat SD nih, curhat sedikit. Tapi bukan di pembelajaran. Guru pramuka itu loh Bun, kakaknya itu. Kakaknya tuh lembut gitu yang iya, ngayomi iya, itu iya. pasti ingat sampai sekarang Bun. Iya. Baik gitu ya namanya anak-anak Bun. Pasti akan suka itu. Suka gitu ya. Itu ternyata itu menjadi semangat kita. Betul. Betul itu mungkin itu ya Bunda kakinya Bunda saya sayang yang awalnya anak itu berangkat sudah diomelin mama-mama, tapi Bunda menjadi bahagia. Iya betul. Betul, keren. Betul sekali. Dan saya kenapa seperti itu Pak Nanto? Karena punya pengalaman juga dulu menjadi siswa. Siswa. Jadi ketika ke sekolah saya tidak mungkin menyebut nama ya, apalagi sudah lama kan. Iya. Jadi Oke. begitu ke sekolah ketemu, aduh sebentar ini belajar ini ketemu Nah. ini, sudah takut duluan. Iya betul ya. Jadi saya sampai nggak ke sekolah Pak Nanto. Iya, gara-gara melihat gurunya Gara-gara gurunya, berengosan itu ya, cengker. Tapi memang zaman itu kan sekolah itu Iya. ya mengerikan gitu ya. Kan beda dengan sekarang Pak Zaman Nanto. sekarang, Sekarang beda. sudah banyak aturan. Ya, tidak aturan kita bisa nanti kena HAM kalau misalnya. Iya, betul sekali. Serba salah juga. Tapi kita tetap semangat ya calon-calon guru. Ini sudah ada terbukti Bu Andi ini luar Iya. biasa. Strategi-strateginya pendekatannya juga. Oke Bu Andi, tebut aplaus dulu. buat Bu Andi. Oke. Iya, luar biasa ya. Keren banget ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Andi. Nah, kalau Bu Andi kan
punya pengalaman, saya lihat itu ngajar di luar pulau ya, sampai ikut kalau bahasa Banjarnya kelotok, Bun. Kalau di sana kapal ya, atau gimana itu, Bun? Iya. Perjalanan yang luar biasa loh itu, hanya atau Bunda jalan-jalan atau gimana itu? Atau gimana? Coba ceritakan, Bun. Iya, ya, sedikit bercerita ya. Jadi awal mula saya mengajar itu di tahun 2004 itu di kepulauan. Jadi itu daerahnya namanya Pulau Siompu. Oh. Jadi Pulau Siompu itu berada di Siompu. Siompu. Jadi pulau itu ada di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, untuk akses ke sana, tapi kebetulan saya tinggal di sana, Pak Nanto. Oh. Jadi saya tidak bolak-balik namanya ke kota. Ke kota itu kan nyebrang lagi, kurang lebih 1,5 jam lah perjalanan. Nah, yang rumitnya, ketika misalnya saya diharuskan untuk menyeberang untuk kepentingan sekolah dan sebagainya, atau kepentingan keluarga, pas kena itu keras angin musim ombak, wah itu tantangannya besar, Pak Nanto. Karena memang lokasinya yang berada di pertemuan arus, ada pertemuan arus itu, jadi kencang ombaknya di situ. Itu lebih kencang mana itu, Bun, dengan ujian terbuka? Waduh, sepertinya adrenalinnya lebih kencang yang sana. Iya. Kalau kemarin itu enggak. Ya, wes. Biasa Tapi sudah aja. membedakan ya sekarang. Iya, lebih kencang yang itu lah. Iya, karena ombak kanan waduh ini bisa. Tapi pernah kayak gitu ya, Bun? Berkali-kali malah Masya Allah. pernah hampir tenggelam. Sampai berapa kali, Bun, zikirnya, Bun? Waduh, saya sampai itu bibir saya komat kamit sendiri untuk baca ayat kursi itu. Oh, Waduh, ngeri. Itu satu kapal kecil itu berapa orang, Bun? Tergantung sih, Pak Nanto. Kalau misalnya Ada kendaraan lagi kah? nggak ada. Kalau di pulau itu ada mobil, motor ada. Cuma itu Tetapi untuk penyeberangan itu ya itu aja transportasinya, Pak Nanto. Itu nggak ada pakai pelampung gitu loh, Bun? Nggak ada? Nggak pakai pelampung. Berarti nggak ada cara-caranya gitu. Pokoknya bismillah toh gitu, Bun, ya? Pokoknya saya kurang lebih dari tahun 2004 sampai 2013 itu saya di situ. Jadi kalau sudah musim angin, jadi saya seperti peramal cuaca, Pak Nanto. Ya, kalau saya pengen menyeberang, saking habit gitu ya. Oh, ini hujan nih gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar, wah ini sekarang musim apa ya? Musim timur atau barat ya? Jadi memang harus hitung-hitung kayak gitu. Kalau nggak, aduh, ngeri. Keren, Bunda ya. Saking biasanya karakternya itu menganalisis. Oh, ini hujan. Nah, transfer ilmunya dalam dunia perkuliahan juga itu kan. Oke, analisisnya luar biasa. Maka muncul evaluasi gitu. Iya. Tapi mungkin dari kebiasaannya, Bun. Itu memang ya, Bun. Mungkin ada harus ikut kapal itu misalnya, oh ini cuaca gini nggak boleh tuh. Ya pokoknya yang kapal lanjut aja gitu, nggak, Bun? Nggak juga sih. Kalau misalnya memang cuacanya terlalu buruk, itu yang pemilik kapal tidak akan mau juga karena resikonya berat. Iya. Saya mungkin cerita satu, Pak Nanto. Saya pernah sampai bersama anak saya itu. Air itu langsung masuk di dalam kapal itu. Waduh, pikiran saya pada situ, waduh ini saya selesai sudah ini. Meninggal saya langsung di sini karena saya tidak bisa berenang, Pak Nanto. Nah, itu mau yang saya tanyakan itu tadi. Nggak bisa saya berenang. Aduh, ya Allah. Itu. Tapi nggak, alhamdulillah juga. Memang kan nggak mesti tiap, katakan misalnya 45 menit perjalanan, nggak mesti tiap saat itu gini-gini terus nggak. Ada hanya wilayah tertentu aja, ada titik tertentu. Ya, tertentu ya. Kalau sudah lewat ya udah selesai gitu. Ya mungkin pemikiran gila saya, saking Bundanya tertantang seperti gitu ya, akhirnya kuliah S3 itu enteng. Iya, karena udah biasa. Terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa, betul. Jadi dalam karakter saya itu goroman. Goroman. Goro-goro ini. Gotong royong dan mandiri. Tapi luar biasa saya menganalisis Bunda ini ya, dari kehidupannya sudah penuh dengan tantangan. Nah, gitu. betul. Mungkin Tuhan, wah ini cocok nih kasih tantangan aja. Iya, karena dia tahu kuat kan. Iya, kuat. Akhirnya bisa untuk mencapai sebuah mimpi yaitu S3 itu ya. Iya. Keren banget gitu. Aplaus dulu buat semuanya. Wah, keren banget ya Bu Andli ini. Ya, Bu Andli ini tadi banyak cerita tentang kesan-kesan gitu ya. Iya. Mungkin apa sih yang Bunda lakukan ya sebagai guru gitu ya? Untuk misalnya kan guru SD paling tinggi S2 ya Bun atau S1 ya? Ya, S2. S2 ya Bun. S2 juga itu kan pun di daerah saya masih sedikit. Bisa dihitung ya Bun ya. Ya. Nah, ini kan Bunda ini kan mencolok banget gitu. S3 Iya, ya. betul. Kalau menurut saya mungkin apa ya? Suatu hal yang
naik tingkat gitu ya. Iya. Kalau menurut saya usulannya bisa naik ke dinas pendidikan gitu ya. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Ya, oke Bun. Berikutnya adalah bagaimana Bu Anli ketika situasi di sekolah gitu ya, anak misalnya tidak semangat, kemudian anak itu mungkin tertinggal dari mungkin orang tuanya bekerja, akhirnya di sekolah dia tidak sepintar mungkin menemukan kayak gitu nggak Bun? Mungkin, pasti. Itu bagaimana Bun? Bunda sebagai guru mengajar kan jadi BK akhirnya gitu ya. Iya kan, benar Bun. Ceritakan biar. Jadi guru SD itu semua harus bisa Pak Nanto. Jadi dia harus sebagai guru olahraga, dia sebagai harus guru agama, terutama jadi guru BK juga itu harus. Nah, karena Bunda ini unik juga, bisa jadi guru pencaksilat juga itu. Kan pencaksilat juga ya? Harusnya gitu sebenarnya. Unik kok ya. Tapi kayaknya aduh sudah tidak mampu yang itu Pak Nanto. Iya, nggak mampu ya. Ya udah. Iya, gimana itu Bun? Ya jadi anak-anak itu kan bermacam-macam karakter Pak Nanto. Tetapi saya itu kadang, karena beberapa kali siswa saya menemukan di dalam kelas, ada anak yang memang, maaf, mungkin tanda kutip, dia keterbelakangan mental ya, mungkin ada anak yang autis, yang seperti itu ya. Iya Bun. Kalau saya itu pendekatannya lebih fokus yang ke itu. Kasih sayang. Fokus utama paling yang anak yang autis itu. Oke. Jadi itu pendekatan seperti yang saya katakan tadi, pendekatan kasih sayang secara keseluruhan. Jadi kayak pengalaman kemarin, saya waktu ngajar di SD 1 Kendari, SD saya sekarang, ada satu anak itu yang memang agak terbelakang dibanding yang lain. Nah, ketika saya melihat itu berarti anak ini pendekatannya harus berbeda. Dia lebih, andaikan presentasinya berapa persen, saya beri anak ini 75% pendekatan kasih sayang dari saya. Iya Bun. Tetapi yang lain, biar anak-anak yang lain tidak merasa tersisihkan, saya menyampaikan pelan-pelan. Kalian ketika saya menyayangi atau berlebihan ini, jangan merasa kecil hati ya, karena kalian berbeda dengan ini. Mereka lebih. Pokoknya saya kasih penjelasan seperti itu. Dan akhirnya anak-anak yang lain paham, dan anak yang ini sedikit-sedikit, Bu, gini-gini melapor subuh. Oh iya, nggak apa-apa ya. Akhirnya kan anak itu juga, oh ternyata saya diakui sebagai anak seperti itu. Karena anak seperti itu kan biasanya mereka tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Orang kasih sayang gitu ya Bang. Iya, bahkan mungkin ada orang tua juga yang melihat anaknya kurang seperti itu, bahkan tidak mengakui nggak pede. itu. Iya, nggak pede memiliki anak seperti itu. Iya Bun, padahal sebenarnya anak begitu kan punya kelebihan yang berbeda dibanding yang lain. Iya, betul Bun. Kan itu temuannya seperti itu ya Bun. Jadi seperti itu Pak Nanto. Oke, aplaus dulu ya. Buat Pak Menteri nih. Menteri keren banget guru ya, luar biasa, panggilan hati juga gitu. Iya, betul. Saya sangat tertarik tadi untuk membagi itu ya. Tidak yang ini 70% yang satunya. Dan yang paling menarik ilmu pengertian. Jadi anak yang itu untuk menghindari kecuburan sosial. Bunda kasih tahu ini gini. Iya. Itu menurut saya sepakat banget. Tetap harus disampaikan. Iya, luar biasa ya. Sebelum teori-teori yang Bunda baca udah muncul sendiri tuh. Biar tidak ada kecemburuan sosial Mananto. Khawatir nanti anak-anak lah, ini ibu guru saya lebih suka yang itu. Saya mau usilin terus dah. Kayak gitu. Jadi kalau Bunda tulis itu luar biasa itu. Jadi banyak pengalaman empiris ya Bunda ya. Banyak sekali. Jadi teori yang kita baca itu kayaknya harus disesuaikan empiris juga. Karena menarik sih menurut saya. Jadi beruntung ya dari para pemirsa sekalian, strategi yang dipakai oleh Bu Andi guru hebat ini adalah kasih sayang. Tapi dia punya strategi-strategi yang lebih keren gitu ya. Pendekatannya melalui kalau di dalam Likorna itu ya, yang disebut dengan knowing the good, kemudian feeling the good, dan acting the good. Nah itu tiga pendekatan itu luar biasa dalam goroman itu. Dan satu lagi, tingkat penerimaan juga yang bagus dari anak-anak ketika kita melakukan itu Pak Nanto. Berarti Bunda ini adalah guru yang sangat ditunggu-tunggu ya Bunda, sama siswa ya, betul nggak Bu? Iya. Siswa saya udah nunggu kok, yang kemarin saya tinggalin itu 2 tahun lebih itu, udah pada bertanya, Bu kapan pulang? Iya Bun, saya Bunda masuk kelas gitu ya. Kemudian walaupun anak macam-macam itu ada yang bisa apa enggak, hanya masuk saja. Mungkin teman-teman yang awalnya tidak cerdas menjadi cerdas itu bisa terjadi loh Bu. Karena melihat gurunya itu loh. Mungkin menurut pengalaman saya kayak gitu itu. Ya kalau menurut Bunda nih, guru yang hebat itu guru yang seperti apa Bu? Guru yang hebat itu adalah guru yang smart.
Oh, smart. Ya. Menurut saya seperti itu Pak Nanto. Gitu, ya. Karena dia udah smart, itu otomatis tertular ke siswa juga. Kalau guru yang meskipun dikatakan, saya guru hebat, tapi masuk di kelas muka sudah cemberut itu. Iya itu. Wah, itu. Kayak tentara masuk. Siap gerak. Anak-anak sudah mikir, dapat hukuman apa lagi sebentar. Iya, makanya itu udah masuk negatif ya Bun. Iya. Oke. Bunda sudah masuk itu sudah auranya itu sudah. Iya. Wah, keren banget. Mungkin ya bisa salto-salto anak-anak itu ya. Saya sampai penelitian kemarin itu, sampai siswa saya masuk di kelasnya selalu bertanya lagi, kapan Bu datang ke sini lagi? Lah, sudah selesai. itu hanya pertemuannya nggak lama ya Bun ya. Singkat. Subhanallah, bisa mensugestikan anak itu. Itu loh ya, yang perlu sebagai calon guru itu yang perlu itu bagaimana Bun? Otodidak atau dilatih terus Bun? Karena kan untuk calon-calon guru ini nih, betulan di Unusan ini kan ada PGSD dan lainnya kan, atau gimana itu Bun? Dilatih atau memang renungan kalau kata Prof Yanti merenung dulu ya gitu biasanya. Gimana Bun? Aduk mungkin, ya mungkin otodidak, mungkin pengalaman, tapi terutama pengalaman saat menjadi siswa dulu. Pengalaman saat menjadi siswa, dan disitulah saya belajar, ternyata jadi guru harus begini. Kan berarti kan merenung juga Bunda itu. Iya, memang proses perenungan juga pastinya. Bukan hanya kuliah aja yang merenung itu. Di kelas merenung gitu ya. Semua merenung. Terus itu merenung, security datang. Security. Kacau itu. Untuk ada Pak Ahmad. Pak Ahmad ya. Ahmad ya dipanggil lagi. Oke Bunda, aplaus dulu. Wah keren banget ya Bunda ini. Luar biasa ya. Jadi menjadi inspirasi gitu ya. Ini pertanyaannya banyak sebenarnya Bun. Tapi nggak usah banyak-banyak lah. Pokoknya yang penting nanti bisa bermanfaat lah gitu. Iya Bun. Kalau ini sudah pertanyaan kedua. Udah balik nih. Nah, Kendari nih. Nah, the next apa Bunda sudah punya kerangka konsep gitu. Kan orang yang sudah doktor itu udah disampaikan kemarin tuh. Pemikirannya sudah harus luar biasa. Yang oleh pembimbing Bunda saya ingat kemarin itu ada. Orang kalau sudah doktor dianggap bisa segalanya. Nah, Bunda tepat nih. MC bisa, pencaksilat bisa, apalagi karaoke sudah bisa. Ya banyak semua. Puisi sastra lengkap tuh. Nah, ilmu banyak nih. Bagaimana nih biar nanti di sana Bunda ini menjadi inspirasi? Apakah ada menulis buku atau apa gitu Bun? Saya ingin tahu aja gimana Bun. Sampaikan Bun. Seperti itu. Jadi mungkin hal yang pertama mungkin saya akan lakukan ya pastinya saya memotivasi dulu para guru-guru terkait pendidikan, itu memang hal yang utama yang penting. Selanjutnya mungkin saya bisa menulis pastinya Pak Nanto. Menulis saya harus memang itu yang jadi sejak kemarin setelah proses menulis disertasi itu yang luar biasa. Tulisannya luar biasa ya. Sampai tebalnya seperti kitab perjuangan 500 kalau dihitung dengan lampiran itu bisa lebih 700 lembar Pak Nanto. Luar biasa itu capek, tapi saya merasa puas hasilnya seperti itu. Ya tuh. Jelasnya nanti saya masih punya cita-cita untuk tetap menulis. Saya ingin menulis. Apakah punya cita-cita lagi kalau setelah pensiun buat yayasan gitu ya Bun ya? Pastinya seperti itu. Karena menurut saya unik gitu ya, seorang Bu Anli setelah pensiun gitu ya, maaf Bun. Pensiun kalau bahasanya tabe ya Bun ya. Ya tabe gitu ya. Kan ada biar ilmunya itu. Apakah nanti Bunda sebagai ketua yayasan, ini kan konyol ya. Atau konsultan ilmu yang bertahun-tahun, 3,5 tahun berkecimpung di dalam dunia S3 dengan penelitian yang cukup luas gitu ya. Langsung kan harapannya ilmu itu ada bekas, ada kader-kader gitu loh maksud saya Bun. Iya, gimana itu Bun? Memang saya masih tetap memiliki cita-cita Pak Nanto. Jadi saya ingin membuat sebuah yayasan, tapi khususnya mungkin di tingkat dasar ya. Mungkin madrasah ibtidaiyah ataupun saya masih punya keinginan ke situ. Luar biasa ya. Saya pengen membuat sebuah yayasan yang bergerak di bidang mungkin menghafal Al-Qur'an dan sebagainya. Itu cita-cita saya. Dulu. Ya. Saya tunggu tadi itu ya, yayasannya tapi lain sekolah ini ternyata sekolah agama semua itu. Sekolah agama. Karena kenapa saya punya cita-cita begitu Pak Nanto? Mungkin sumber dayanya sudah ada. Ponakan saya kebetulan beberapa orang penghafal. Jadi insya Allah ilmunya mereka bisa tersalurkan di situ, bisa mengajar ke anak-anak yang lain. Gitu ya, semakin barokah ya Bun ya.
keren. Lokasinya pun saya sudah menentukan di Iya. daerah saya sendiri. di Apalagi Konawe Bunda Selatan, Manado. punya kebun yang besar gitu ya. Satu luasnya berapa itu ya, memanfaatkan gitu ya. Kalau bisa Universitas Anliana Kendari gitu. Keren gitu ya. Nah, nanti Universitas Goroman. Universitas gorong-gorong gitu. Goroman. Cerita itu. Ya, oke. Luar biasa. Aplaus dulu buat Bu Anli ya. Makasih Bu Anli. Pertanyaan terakhir Bu Anli. Ini ya pertanyaan cuma itu aja, guyonan aja. Ya. Ya buat pesan ya, buat pesan buat untuk mahasiswa FKIP Unusa itu kan ada 3 prodi Bu Anli. Ada prodinya 1 PG PAUD, PGSD sama bahasa Inggris. Tambah lagi yang PPG gitu. Oh, PPG. IWG. Nah, mungkin ada pesan gitu ya untuk mempersiapkan pendidikan masa depan. Jadi biar nanti ini kan dilihat dari internasional sampai dunia loh Bun. Oh. YouTube ini. Serius saya Bun. Jadi harapannya bisa menjadi inspirasi. Iya. Monggo Bun. Pesan-pesan Bun, terutama buat yang mahasiswa Unusa ini. Oke, siap. Ya. Mungkin buat mahasiswa Unusa ya. Untuk PGSD khususnya PGSD semua 3 prodi itu. Secara keseluruhan Iya, mungkin iya, ya. iya. Karena saya kebetulan berada tadi di situ. Jadi ya sepertinya pesan yang pertama saja dulu ini untuk mahasiswa PGSD, jangan berhenti sampai di S1 aja. Terus lanjutkan di S2 bahkan S3. Khusus untuk PGSD ya. Yang lainnya juga boleh. Kan di sini ada berapa prodi untuk S2, boleh tetap dilanjutkan. Ada S2 Dikdas ada. Iya, mohon maaf ada Bu. Ada kan S2 Dikdas. Nah, sebentar lagi S3 Dikdas. Selesai S1 pendidikan dasar, ada S2 pendidikan dasar. Tidak ada yang salah untuk meningkatkan kompetensi. Nah, saya saja dari daerah bisa datang ke Surabaya. Gimana dengan sudah ada peluang untuk pendidikan itu sudah di depan mata, kok tidak dimanfaatkan? Jadi itu dimanfaatkan. Ditambah lagi Pak Nanto, saya kagum tadi melihat ruangannya itu luar biasa sampai saya videoin ruangan yang sudah teknologi digitalnya sudah luar biasa, tinggal mencoret-coret begini sudah sampai buat ikan. Sampai buat ikan, hebat loh. Bersama Prof Muslimin tadi tuh ya, waduh, sampai apa Pak Dekan yang tadi tuh. Pak Tamrin. Pak Tamrin. Jadi saya mungkin bisa mengajak juga kepada halayak ya. Kuliah di Unusa ini luar biasa sekali. Terutama teknologi digitalnya sudah tidak main-main lagi. Ini sudah kelas internasional. Internasional ya. Sampai dunia akhirat benar. Saya mau duduk pun, wah kok kursinya bagus sekali ya Mananto. Iya, enak Bun. Itu kursi seperti saya duduk sebagai seorang direktur Mananto. Keren sekali. Jadi terasa ya nyaman itu. Bagus. Dan tadi sempat saya bertanya Pak Nanto, apakah di ruangan di kelas-kelas seperti ini ya tampilan untuk media pembelajarannya itu ya? Iya. Ternyata memang tiap kelas itu ada seperti itu. Tadi kan Bunda ke perpus gimana? Iya, perpus juga bagus. Jadi perpusnya juga itu apik. Bisa sambil santai, ada kursinya, ada yang apa itu yang balon-balon itu loh. Dengan pendinginnya yang sudah bisa ngantuk saya. Keasikan baca tidur itu. Jadi Bu Andi ya, jadi memang terima kasih banget sudah bergabung di FKIP, maksudnya di podcast FKIP Unusa ini. Jadi saya lihat sebenarnya masih banyak yang mau dilihatkan gitu Bun. Cuma perpus saja nanti kita bisa lihat-lihat gitu ya. Iya, dan dosennya top-top semua, Bun. Termasuk Pak Nanto. Ya, kalau saya Marco Top. Goroman. Bu Pance. Bu Pance. Ya, Bu Pance. Sama si Ibu tadi siapa? Bu Titi. Bu Tati. Bu Tati ya. Bu Tati itu Kaprodi terus. Yang lebih hebat lagi sebenarnya ada Pak Tamrin, ada Prof Muslimin, ada Prof Amin, ada Pak Suarmono. Prof Amin ya. Iya, Prof Amin itu pokoknya untuk SDM luar biasa gitu. Makanya harus di sini sebenarnya. Makanya jangan lupa bergabung di FKIP Unusa. Kampus Rahmatan lil Alamin. Apa dulu? Oke, Bunda, terima kasih banyak ya. Ilmunya, pengalamannya mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang ada di kancah dunia maupun internasional gitu ya, maupun nanti ada di Kendari gitu ya. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi. Bu Andi ini tolong difasilitasi untuk menjadi yang luar biasa agar menjadi Kendari menjadi kota pelajar. Amin. Gak boleh kalah sama Jogja. Oh iya, harus ada, jangan yang Jawa-Jawa terus gitu ya. SDM kan sudah mulai ada dan sudah banyak di Sulawesi Tenggara itu banyak SDM. Banyak orang hebat itu ya. Banyak. Cuma ya itu tadi, yang hebat-hebat malah ke Jawa gitu ya. Bu Andi tolong balik ya, jangan di Jawa nanti.
udah merasa nyaman gitu, sudah jalan-jalan sak Jawa Timur udah tahu semua. Jawa Timur udah Saya tahu sendiri nggak pernah jalan-jalan, taunya cuma Madura aja. Iya. Oke, terima kasih. Applause dulu buat Bu Anli. Makasih, luar biasa Bu Anli yang bisa menjadikan motivasi buat kita semua. Calon-calon guru masa depan, tidak ada lagi alasan untuk mengeluh ya menjadi guru karena saya punya pengalaman. Harus ada ilmunya. Saya punya pengalaman, Bun. Saya mengajar di TK, ya mengajar TK di Al-Fatah itu ya, di Surabaya itu. Saya mengajar 2 bulan, pas 3 bulan berikutnya saya dipecat. Loh, kok bisa? Dipecat kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Karena masuk kelas tuh harus bergembira, Bun. Selamat, saya nggak bisa. Ya, makanya masuk saya ini bilang tadi. tegang. Malah anak-anak ngomong, om, gitu. Makanya tadi saya bilang smart. Iya, saya nggak, karena belum punya ilmunya. Karena basic betul. saya di SD waktu itu. Jadi 3 bulan benar-benar saya dipecat. Maksudnya dipecat karena memang nggak kuat. Karena memang mengajar TK itu benar-benar punya kesabaran dan menyenangkan. Betul. Kalau misalnya tahu gitu, ajak aerobik aja anak-anak itu, ya. Seperti teman-teman diajar Iya. Mungkin ada pesan, Bun, kepada teman-teman yang S3 tuh, sebut nama lah siapa gitu, biar semangat gitu. Oh iya. Itu tuh ada pesan. Kepada siapa ya? Teman S3 aja ya? S3 aja, ada. Oke, yang pertama. Siapa itu? Sepertinya Pak Rendra dulu. Pak Rendra dulu, iya. Pak Rendra, Pak Ulhak, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Semangat ke tahap selanjutnya. Iya. Jangan kendor. Lihat kemarin saya. Semangat terus gitu. Semangat. Selanjutnya buat siapa? Bu Dwi. Bu Dwi. Yang masih berjuang. Ya, Untuk, katanya silanya Bu Dwi, saya lagi ngamen. Jadi pemateri terus. Iya, keren. Tetap semangat. Iya, Jadi guru oke. hebat. Nah, Rea nih. itu yang paling utama. Keren banget. Banyak membantu soalnya Rea ini. Jadi keberhasilan saya menulis itu tidak lepas dari bantuan Rea yang selalu membantu. Saya selalu bertanya, Rea, luar biasa. Tapi memang kelas kita itu frekuensinya bagus. Bagus Kolaborasi. sekali. Saya bingung, kita tanya gitu. Bu Andi tanya, semuanya punya kelebihan dan kekurangan, tapi Iya. saling menutupi. Saling menutupi, Ya keren banget. Bu iya. Andi statistik, ada Baria. Ada Rea. Baria bingung tentang narasi kualitatif, ada Bu Andi. Bingung humor, ada Pak Nanto. Ada Pak Nanto. Ada spiritual, siapa ini? Gus Ahmad. Gus Ahmad. Ada Febri, bagian apa? Nah. Aduh, luar biasa. Semua. Ya, makasih Bu Andi. Selamat berjuang. Mudah-mudahan nanti tetap berkomunikasi dengan teman-teman kita. Pasti. Satu kelas kita jadi keluarga besar. Pasti. Terus nanti bagi-bagi ilmu, mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa pada pemirsa sekalian, ya jangan lupa like dan komen, subscribe juga. Subscribe. Ya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan lupa Ya. Kota Kendari, Sulawesi. Tak kirimi linknya nih. Ya, Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi kalau saya kalau di Sulawesi namanya tabe. Tabe. Mungkin pakai bahasa Bun. Ayo Bun, dikit-dikit Bun, menyampaikan kepada Kendari Bun. Selamat datang gitu. Komio apa gitu. Iya. Saya mungkin sedikit saja, saya memang tidak terlalu bahasa Apa ya, karena udah di Jawa, gaya betul Bunda Enggak ini. juga sih sebenarnya, mungkin karena saya tinggal di Kota Kendari yang kurang istilahnya bahasa daerah itu sangat jarang. Jadi sedikit saja. Tabe Indomio, ayo segera subscribe channelnya FKIP Podcast FKIP Unusa Kampus Rahmatal Lil Alamin Jaya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.